I'm a mess, wanna guess how I gonna lose stress. I'm a mess, you wanna guess, do you wanna be undressed? Selamat ulang tahun Dan. Wah, ini hadiahnya apa San? Pizza. Pizza. Waduh, selamat. Coba lihat. Ini pizza 1 meter ya? Iya. Luar biasa. Terima kasih nih. Makasih nih. Ya. Halo teman-teman. Halo. Tadi cucu mama ulang tahun ya Mah ya? Ulang tahun ya. Kita udah ucapan selamat ulang tahun. Kita sekarang selamat ulang tahun ya Mah ya? Selamat ulang tahun. Iya, kita sekarang mau ngobrolin tentang hutang. Soalnya saya sendiri udah bikin video itu tentang kita kalau bisa please jangan ngutang. Dulu kan Aki ngasih tahu Dede itu jangan suka hutang kan Mahnya. Jangan suka minjem naon kita ini aja kita mau ngasih sharing tip lah gimana caranya supaya teman-teman jangan utang. Soalnya kayak Mang Suko katanya teman-teman pada ngutang gitu. Gitu kan. Gimana mungkin kita nyalahin orang gitu kayak misalnya lah kayak negara kita juga utangnya kan makin banyak tuh sampai sekarang triliunan dolar gede makin banyak makin kesini makin banyak. Gak mungkin kita nyalahin negara kalau kita sendiri doyan utang ya kalah kita lah gitu. Utang negara kan ada dua, utang pribadi, utang utang swasta sama utang pemerintah. Lah kalau kitanya bisa semangat utang apa kita beli lemari utang, beli baju pakai tukang geblok kan Mahnya. Terus ini juga di Shopee beli mainan bisa bayar pay later gitu, pakai bayar nanti gitu. Kita udah kebiasaan utang gitu. Nah, gimana caranya supaya nggak biasa ngutang lah. Soalnya ada juga di depan ini ngobrol gitu kan, Pak mau minjem uang kalau percanten katanya gitu. Minjem uang buat apa Kang? Buat ini katanya lagi kecelakaan. Kecelakaannya kenapa? Habis nabrak orang, katanya nabrak mobil Mas. Jadi dia mau motor nabrak mobil, terus orang yang punya mobil itu minta ganti dia kan nggak punya uang gitu, ganti gimana gitu. Akhirnya dia minjem ke saya ke Abi gitu. Ya saya juga pusing lah ngurusin ini ngurusin itu, harus beli ini harus beli itu, mobil harus servis, motor harus ganti ini ganti oli apa. Aduh, kalau mikirin utang nggak mampu kan. Kita prinsipnya membantu itu all for one for all. Orang banyak membantu orang satu, bukan orang satu membantu orang banyak, gitu prinsipnya gitu ya. Nah kalau ini sih saya sih secara pribadi udah konsultasi sama teman gimana caranya supaya nggak ngutang. Dia tuh orang nggak punya penghasilan ada teman Om Atep itu nggak pernah utang dari dulunya nggak pernah utang. Dia biasa nabung, misalnya kayak inilah Pak kata saya nih, katanya kalau bayar pajak mobil berapa? 3,5 juta. Mahal nggak? Mahal kata saya. Wah murah kata saya. Katanya murahnya gimana? Karena begini ya, Mas setiap hari itu nabung 10.000. Jadi kan kalau nabung 10.000 mah sebulan dapat 300.000. 10.000 sebulan 3 juta. 10.000 sebulan 30 kali 10.000 300.000. Aduh jadi ngaco. 300.000. Kan kalau setahun udah 3,5 juta. Ya. Jadi 10.000 itu bisa bayar pajak mobil buat setahun gitu. Nah itu kuncinya buat supaya teman-teman gak ngutang itu adalah nabung gitu. Nah kata dia, kalau saya sendiri nanya, saya ke teman-teman saya, Om Deddy, saya selama kerja, saya pernah ngutang nggak? Kata teman saya, rasanya enggak. Emang saya nggak pernah. Kalau minjem ke teman, minjem uang ke teman nggak pernah. Jadi nggak pernah Mak. Kalau beli rumah, ini memang nyicil dulu gini, nggak dikasih hati buat uang muka. Tapi berikutnya kan bayar pakai bank, cicilan bank. Tapi nggak pernah kalau minjem ke teman. Kalau beli drone pakai escalator sama Om Jakra sama Om Sogo juga saya pernah ngalamin, tapi saya udah uninstall supaya enggak, itu bagus aja, baik aja, cuman jangan dibiasain karena kita kebiasaan beli, salah kita sendiri gitu. Kitanya jadi pengen belanja terus. Orang kalau sampai utang cuman buat beli makanan di mall kan pakai kartu kredit mah. Wah makanan itu sampai kemana, nyicilannya buat sampai tahun depan gitu, gimana gitu kan gitu. Nah saya sendiri, orang minjem ke saya belum pernah ngasih minjem Jadi setelah ketipu orang gitu nggak pernah ngasih minjem ke orang, paling ngasih bukan ngasih minjem. Nah buat teman-teman tahu ya,
Ada dua ternyata masalahnya tentang hutang piutang ini. Hutang ya. Hutang ini sepengetahuan saya di agama manapun tidak ada yang menyarankan hutang. Tidak ada, mau agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, agama apapun, tidak ada yang menyarankan hutang. Yang ada itu disarankan itu saling membantu kita, bukan saling menghutang gitu. Ya. Kalau di agama Islam memang tidak disarankan, ada juga kita saling membantu mah. Dan kalau di agama Islam juga justru hutang itu bahayanya apa? Hutang itu bisa memperjauh silaturahmi, menghilangkan silaturahmi. Karena apa? Orang yang punya utang kan mau ketemu kita, aduh belum bayar utang. Yang ngutangin mau datang ketemu, nggak enak. Ntar disangka lagi utang. Jadi memutuskan silaturahmi hutang itu. Terus ini yang paling berat ini tentang hutang itu begini ya. Orang yang ini pun teman-teman yang tahu hadisnya nih ya, silakan tulis dalam komentar. Orang yang mati syahid pun, kita kan kalau yang muslim mati yang paling terhormat adalah mati syahid. Orang yang mati syahid pun nggak bisa masuk surga kalau dia belum bayar utang. Itu makanya bahaya banget, hutang itu nggak boleh. Hutang itu sangat tidak disarankan gitu. Makanya kalau buat teman-teman ya janganlah, kalau saya mah nggak mau kalau saya mampu ya sebenarnya saya ngasih free tanpa ada harapan untuk bayar. Bodoh amat Anda mau bayar mau enggak mau gitu. Kalau saya punya gitu, tapi itu pun kalau kebutuhan keluarga saya udah terpenuhi gitu. Memang kita diwajibkan saling bantu. Ya teman saya juga waktu itu katanya buat apa Kang? Buat ini minjem katanya buat tabrak karena nabrak mobil orang gini. Saya juga punya cerita dulu almarhum teman saya. Jadi dia ketabrak mobilnya. Saya juga pernah beberapa kali mobil yang Accord, mobil yang mobil yang Daihatsu itu pernah ketabrak, tapi saya nggak pernah minta ganti. Itu pas itu jadi dia ketabrak mobilnya mau motor, dikejar tuh kan, dikejar orangnya, kejar sampai kena. Udah kena si orangnya itu, orang yang nabrak mobilnya kena mah gitu kan. Dia ini malah apa? Ampun Pak, maaf Pak gitu katanya, nggak sengaja gitu. Ya dia udah ini pulang ngeliat si bapak itu yang nabraknya udah minta maaf, terus kondisinya juga susah. Ya udahlah gitu. Sambil pulang teman saya itu ngomong, aduh pikir-pikir ngapain saya kejar, biarin aja udah lama gitu. Gitu. Saya ke teman saya aja yang minjem, saya ngomongnya ya kamu apa adanya aja, nggak punya gitu. Kalau memang dia maksa, ya apalah nyicil tiap bulan atau gimana gitu, nyicilnya ke dia. Ada juga cerita tetangga mah, jadi ceritanya dia tuh bawa mobil ketabrak sama mobil orang. Mobil orangnya itu ternyata mobil pejabat. Terus supirnya itu karena dia ngerasa salah nabrak, gantiin 2 juta. Pas dia gantiin 2 juta, malah gaji si sopirnya itu dipotong sama bosnya. Dipotongan gitu. Dia udah kondisi nyupirin, duitnya sedikit, ya memang kena kecelakaan, terus dipotongin. Jadi saya negatifnya kadang-kadang berpikir orang tuh kalau makin kaya makin kemaruk gitu. Orang kan kalau kecelakaan tuh mana kita, siapa sih yang pengen kecelakaan? Kan nggak ada yang pengen kecelakaan. Tapi ketika aksiden terjadi ya kita bersabar lah gitu, kita terima aja gitu. Jadi kira-kira kalau saya pengen sampaikan teman-teman, kunci untuk jangan utang adalah yang pertama kalau teman saya nabung gitu. Yang kedua saya belum pernah utang selama kerja. Saya berusaha ke teman-teman itu kalau saya minta kerjaan, bukan minta uang. Ada kerjaan nggak buat saya? Teman-teman itu peduli kok kalau kita memang ahli di bidang itu, menguasai bidang itu, ya kita dikasih kerjaan. Kalau dikasih kerjaan kan artinya kita dapat uang gitu kan. Gitu. Itu jadi teman-teman tingkatkan skill terus, kayak Mang Sogo lah, dia bisa bikin siomay, bikin pempek, ya itulah dia nafkah dia, itu yang penting gitu. Jadi itu kuncinya kalau menurut saya. Yang pertama itu kita biasakan nabung, yang kedua kita terus meningkatkan skill kita. Terus kalau memang kejadian kita sangat terpaksa, memang utang itu dibolehkan dalam kondisi sangat terpaksa. Ya kalau dalam kondisi sangat terpaksa, kita sifatnya minta bantuan, jangan hutang gitu. Sekali lagi jangan hutang. Kira-kira begitu. Terima kasih teman-teman, jaga kesehatan, selamat berakhir pekan teman-teman, selamat berakhir pekan. Dadah. I'm
begitu bapak saya mau bilang sama orang lain apa saya kan gitu teh. Nah nomor sakit ya mah basikeun bari ka anak ka incu kalimah teh dibaca. Lamun parabot bangsa teh beli-beli dari Roma karang itu pagi. Pami diwariskeun ka ribuh deui mending ulah buang aja. Kemarin ya udah ada uang 500 rupiah yang dulu dibungkus buat terus sana kemarin teh kasih bangsa teh kasih nih buat sudah ada di loket. Sekarang masih ada.